Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video dokumentasi wawancara mendalam kelompok kami dengan tema pengalaman pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kelompok-kelompok kami terdiri dari Anissa Wirawasista, Febi Intan Dwi Artika, Halo, dan saya sendiri Hardiati Assalamualaikum. Kartika Putri. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Anissa Wirawasista dari mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu tentang alat kontrasepsi ya Bu. Oke. Dapatkah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Ibu seperti nama, umur, dan pekerjaan? Nama Eka Wiryanti, umur sekarang 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Oke. Jadi saya manggilnya apa nih? Ibu, Ayu, kakak, atau apa? Terserah, yang mana nyamannya aja lah. Oke, baik. Apakah saat ini Ibu sudah memiliki anak? Sudah. Umur berapa anaknya, Bu? 2, satu umur 16 tahun, satu umur 10 tahun. Oh, udah lumayan besar ya anak pertama. Iya. Boleh diceritakan sedikit nih, Bu, bagaimana perasaannya menjadi seorang ibu? Perasaannya ya campur aduk gitu sih, ada suka, ada duka. Tapi kebanyakan sukanya. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, jadi sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi? Pernah Dari siapa? dari bidan, dari BKKBN. Bagaimana cara mereka menjelaskan tentang alat kontrasepsi? Cukup baik. Jadi sekarang apakah Ibu menggunakan alat kontrasepsi atau tidak? Sedang menggunakan. Sedang menggunakan ya? Iya. Alat kontrasepsi jenis apa yang Ibu pakai? Sekarang lagi menggunakan alat kontrasepsi suntik 1 bulan. Oh, selama menggunakan alat kontrasepsi, apakah ada kendala atau masalah yang Ibu alami? Kendalanya, alhamdulillah kalau untuk yang suntik 1 bulan tidak ada. Tidak ada, Bu ya? Iya. Nah, sebelum menggunakan alat kontrasepsi yang suntik 1 bulan, apakah sebelumnya Ibu juga pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis lain? Iya. Oh, pernah, Bu ya? Iya, pernah memakai pil KB, pernah suntik yang 3 bulan, pernah Oh, dicoba semua, kecuali implan. implan belum, Bu ya? Belum. Berarti kenapa tuh Ibu berpindah haluan dari yang sebelumnya sekarang udah pindah jadi yang suntik 1 bulan? Kalau yang suntik KB 3 bulan, kendalanya berat badan naik terus. Kalau yang kemarin sebelum yang KB suntik 1 bulan menggunakan ini, memang sudah waktunya dilepas. Begitu waktunya dilepas, langsung lanjut KB suntik 1 bulan. Oh, jadi yang KB 3 bulan, Bu ya, yang naik terus berat badan? Iya. Oh, jadi kendalanya di sana ya? Iya. Jadi, sebelum menggunakan alat kontrasepsi, apakah Ibu ada berdiskusi dengan suami, bidan, ataupun dokter mengenai pemilihan antara alat kontrasepsi yang akan dipakai? Ada. Apakah suami Ibu mendukung dalam penggunaan alat kontrasepsi ini, Bu? Mendukung. Oke. Ada lagi yang ingin Ibu ceritakan mengenai alat kontrasepsi atau cukup sampai di sini, Bu?
kira-kira cukup sampai di sini saja. Oh iya. Ini kira-kira Ibu bersedia tidak untuk saya rekam pembicaraannya? Silakan, tidak masalah. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anissa Wirawasista, salah satu mahasiswi dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan dan maksud saya di sini untuk mewawancarai Ibu mengenai alat kontrasepsi. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, boleh Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan saya rekam percakapan kita? Tapi ini cuma untuk ini aja kan Mbak, maksudnya melengkapi dari tugas Mbak aja kan? Iya. Ya, boleh. Baiklah, sebelumnya dapatkah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Ibu seperti nama, umur, pekerjaan? Baiklah, perkenalkan ya Mbak ya, saya Ibu Dwi Puspita. Umur saya sekarang 26 tahun. Sekarang saya bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Merangin. Oke, apa saat ini Ibu sudah memiliki anak? Alhamdulillah Mbak, sudah 1 anak saya Mbak sekarang Mbak, baru. Umur berapa Bu ya? Anak saya baru umur 4 bulan. Yang ini ya, ini lucu sekali. Iya, ini namanya Shanu. Shanu. Wah, Ada mbak ya nak. gendut ya anaknya. Bagaimana nih, ini kan baru anak 1, baru umur 4 bulan. Tentu rasanya kan baru punya anak tuh. Gimana sih perasaan Ibu rasanya menjadi seorang ibu gitu? Saya ini alhamdulillah di usia pernikahan saya yang 1, alhamdulillah saya sudah dipercayai oleh Tuhan untuk dianugerahi seorang putri ya Mbak. Sebenarnya rasanya itu gimana ya? Ya bahagia, senang, campur-campur repot. Karena kalau kata orang, kalau baru-baru menikah terus sudah punya anak, rasanya itu nggak bisa menikmati pacaran setelah menikah. Ya gimana ya? Ya bahagia lah tentunya Mbak. Ada waktu, kita harus bisa ngatur waktu saat bekerja, kemudian mengatur waktu saat harus bermain bersama anak. Ya tapi itu ya saya nikmati aja sebagai seorang ibu ya. Semua wanita pasti tentunya belum lengkap mungkin ya Mbak kalau belum menjadi ibu. Oke, jadi senang Bu ya? Oh tentu saja Mbak. Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan pengetahuan nih tentang alat kontrasepsi? Pernah dulu waktu sebelum saya menikah itu saya di KUA waktu itu dapat seperti wejangan lah sebelum menikah bersama suami. Jadi di sana saya dijelaskan oleh seorang bidan dari kantor KB itu mengenai jenis alat kontrasepsi itu ada apa aja sih, seperti itu Mbak. Jadi Ibu sudah mengerti ya sedikit tentang alat kontrasepsi seperti itu ya? Bukan mengerti sih Mbak, tahu. Paham gitu ya, tahu ya? Tahu aja sih sebenarnya. Tapi kalau mengerti untuk ilmu yang mendalam itu enggak, karena itu memang bukan bidang saya kan. Jadi apa sekarang Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Karena anak saya baru 4 bulan dan karena takut nanti kalau kata orang kebobolan, ya tentu saja saya menggunakan alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi jenis apa yang Ibu pakai sekarang? Sekarang saya pakai jenis itu Mbak, apa namanya itu pil. Pil KB. Ya. Oh, jadi selama menggunakan ini, apakah ada masalah yang Ibu alami? Awalnya itu sebenarnya keluhannya ya itu namanya suka kalau orang bilang itu ngeflek gitu loh Mbak, ngeflek tapi nggak banyak, sedikit. Terus
awal-awalnya itu menstruasi itu kurang lancar. Itu sih keluhannya Mbak. Jadi cuma itu masalahnya Mbak ya selama menggunakan pil KB ini. Tapi lama kelamaan sih alhamdulillah lah, mungkin karena itu waktu baru lama pakai, mungkin belum maksudnya tuh kayak belum terbiasa di tubuh, mungkin gitulah Mbak ya. Jadi itu kan Ibu sambil menyusui nih, masih menyusui nggak tuh? Kebetulan gini Mbak, anak saya ini sekarang nggak ASI lagi sama saya. Dia sufor aja saya kasih. Dia mungkin ASI cuman sampai umur 20 hari karena memang ASIku itu dibilang sih sudah bisa dibilang nggak ada gitu loh Mbak. Jadi itu emang seret gitu loh, emang nggak keluar lagi gitu. Oh, jadi nggak ada masalah sama ASI ya? Sih sama ASI kalau aku. Nah, anakku sufor bukan ASI. Oh ya. Lalu apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda dari yang dipakai sekarang ini? Belum Mbak, baru dicoba ini. Cuma kata bidan yang di puskesmas itu sebenarnya sih kalau untukku mungkin lebih cocoknya katanya sih pakai pil KB. Bukan pil KB suntik 3 bulan katanya. Soalnya karena kata temenku itu pil KB itu bisa katanya tuh meningkatkan efek kesuburan, apalagi kalau saat kita lupa minum, Telat minum seperti itu ya? Oke. Sebelum menggunakan alat kontrasepsi nih, apakah Ibu ada berdiskusi dulu dengan suami, bidan ataupun dokter untuk tentu saja ada. Ya tentu dengan suami ya. Suami sangat mendukung karena memang anak kita baru umur 4 bulan. Gitu. Pastinya tentunya saya pasti selalu berkonsultasi dengan suami. Jadi suami sangat mendukung ya dalam penggunaan alat kontrasepsi ini? Iya, benar. Oke. Saya kira itu dulu Bu ya. Untuk wawancara ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Ini adiknya juga sudah mulai rewel. Ya Mbak. Terima kasih banyak Bu ya. Ya sama-sama ya Mbak ya. Semoga ya mendapat nilai yang bagus. Amin. Kuliahnya lancar-lancar. Amin. Selesai tepat waktu. Amin. Ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anissa Wirawasista, salah satu mahasiswi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini izinkan saya untuk mewawancarai Ibu sebagai narasumber untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian. Ya, dipersilakan. Jadi di sini saya ingin mewawancarai tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu sendiri kan alat atau cara yang digunakan untuk bisa menekan angka kehamilan, baik itu pada perempuan ataupun pada laki-lakinya. Nah, jadi di sini sebelum saya mewawancarai dengan lanjut, boleh Ibu menjelaskan sedikit nih, menceritakan sedikit tentang diri Ibu seperti nama, umur, dan pekerjaan. Menjelaskan tentang Nama Umi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang alat KB tadi ya, gitu. Maka saya akan perkenalkan nama saya Ibu Ardiana. Ya, saya seorang guru yang bekerja di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian umur saya sekarang ini sudah 46 umur. Apakah saat ini Ibu sudah memiliki anak? Berapa jumlah anaknya, Bu? Ya sudah, Ibu alhamdulillah sudah punya anak 3. Ya, anak yang pertama kelahiran tahun 98, yang kedua kelahiran tahun 2002, dan yang terakhir itu kelahiran tahun 2008. Berarti udah 3 orang, Bu ya? Ya, ada 3 orang. Bagaimana nih perasaan Ibu? Rasanya menjadi seorang ibu tuh gimana? Boleh diceritakan sedikit? Pertama, Ibu kalau menjadi seorang ibu, apalagi kalau di saat punya anak pertama lahir, wah itu sangat bahagia sekali, sangat bersyukur kepada Allah karena kita sudah dikasih
tanggung jawab. Bagaimana rasanya kita dulu dilahirkan seorang ibu kita dididik. Maka itulah saatnya, di saat saya juga punya anak, saya melahirkan, disitulah saya juga merasa kebahagiaan. Bagaimana bahagianya punya seorang anak. Nah, terus apakah sebelumnya tuh Ibu pernah mendapatkan pengetahuan mengenai alat kontrasepsi, baik dari bidan ataupun dokter? Ya pernah. Ya, saya kan dikasih pengetahuan supaya ada jarak kehamilan kan, supaya anak kita yang pertama ini bisa kita didik dengan baik, bisa mendapatkan kasih sayang yang puas dari seorang ibu dan ayah. Maka saya dikasih pengetahuan, seharusnya ibu kalau bisa ibu harus ber-KB dulu, supaya anak ini besar Ngatur dulu, diatur jarak kehamilannya. Jadi saya tuh sudah lahir anak yang pertama, ya saya langsung KB, pasang KB implan selama 5 tahun. Implan 5 tahun. Implan 5 tahun. Nah, itu waktu implan ada keluhan nggak Bu selama makainya atau Iya, jelas efeknya? ada keluhan, ada efeknya. Apa itu Bu? Ya, halangan tidak teratur. Tidak teratur. Kadang dalam 1 bulan tuh bisa dikatakan hampir halangan terus. Nah, kan halangan terus. Kadang halangan 3 hari itu berturut-turut halangan. Nah, setelah itu jaraknya istirahat 1 hari, halangan lagi, plek-plek. Besok halangan lagi, bentuk darah ini darah merah. Seperti itu terus. Nah, tapi tetap kalau sudah sampai 14 hari, ya itu udah enggak, darah itu sudah tidak ini lagi. Maka sholat tetap dilaksanakan. Sekarang Ibu masih menggunakan alat kontrasepsi tak? Ya, masih menggunakan alat itu, KB itu seperti pil, masih saya gunakan. Sekarang pil ya? Iya, masih. Kenapa berpindah dari implan ke pil? Ya, karena kita sudah tidak merasa nyaman memakai implan tadi, karena datang bulan tidak beraturan. Nah, sehingga saya pindah, lahir anak yang kedua, pindahlah kepada suntik. Nah, suntik 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nah, suntik 3 bulan, tahunya tidak datang bulan sama sekali. Oh, tidak datang bulan Nah, sama tidak sekali. datang bulan suntik kan. Suntik 3 bulan tidak datang bulan, sudah suntik lagi, sehingga ini bingung, mikir kita kan, takut Khawatir. ada apa, khawatir kan, kok nggak datang bulan, takutnya terjadi penyakit kanker, darah ngumpul, padahal itu kan darah penyakit. Jadi kita was terus, badan kita juga gemukan. Oh, jadi gemuk ya? Ada rasa kecapean, kadang rasa letih, pengen tidur terus, makan enak, kerja malas. Nah, itu ada juga efek samping seperti itu kan. Akhirnya pindah ke pil. Nah, jarak sebulan 2 bulan datang bulan. Nah, Selama pakai pil ada keluhan enggak, Bu? Ya, ada juga keluhannya. Apa, Bu? Keluhan pakai Ceritakan, pil ya. Kalau pakai makan pil ini keluhannya ya sebetulnya itu tidak bisa lah kita ini kasih tahu ya. Semua alat KB ini pengaruhnya ya ada semua. lari ke ini kita, wajah kita juga bisa timbul pelek-pelek hitam karena panas kan. Kalau tidak cocok tuh ada timbul panasan. Kemudian juga kalau kelamaan kita memakaikan alat KB itu juga bisa mengeringkan Rahim peranakan. kita. Maka ya tidak semua, maka ada orang yang kepingin punya anak lagi karena susah dapat anak karena sudah lama KB. Jadi Itu punya Nah, tapi tidak semua. Bisa jadilah dalam 1000 jiwa bisa jadi 2-3 orang yang seperti itu kan, tidak semua. Cuma pengaruhnya itu. Jadi semua alat kontrasepsi punya pengaruh Iya, ya, Bu, ya? punya pengaruh. Masing-masing. Jadi sebelum menggunakan alat kontrasepsi, apakah Ibu ada berdiskusi dengan suami, bidan ataupun dokter? Iya, berdiskusi dengan suami. Pertama berdiskusi dengan suami. Udah tuh baru dengan bidan. Itu pun nengok juga bidan, kan melihat juga apakah ibu ini cocok pakai KB ini apa tidak langsung. Jadi diarahkan sama bidannya Diarahkan, iya. pakai alat apa gitu. Minum, Bu. Ya, terima Terima kasih.
Jadi Harus suami direpit. mendukung Bu ya dalam penggunaan alat kontrasepsi Iya, ini. mendukung. Apalagi suami ibu kan memang dia penyuluh KB. Jadi suami ibu tahu masalah apa. Mengerti. KB dari laki-laki pun dia tahu semuanya. Soalnya nanya wawancara dengan suami ibu seharusnya. Nah, Sudah. Segitu dulu Bu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah mau menjawab. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiati Kartika Putri dari salah satu mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya melakukan wawancara tentang pengalaman pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Nah, Ibu sebelumnya boleh nggak sih Ibu ceritain dulu tentang data diri Ibu kayak nama, umur, sama pekerjaan? Perkenalkan, nama saya Ibu Megawati. Umur saya 50 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Anak saya ada 2, perempuan semua, berumur 24 tahun dan 19 tahun. Ibu bisa nggak tolong ceritakan kepada kami bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu? Rasanya menjadi seorang ibu bahagia. Lalu, apakah dokter atau bidan yang merawat ibu pernah memberikan penjelasan tentang alat kontrasepsi nggak? Ya, disarankan sama bidan desa. Jadi ibu disarankan menggunakan kontrasepsi yang cocok. Jadi pilih kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan ibu, yang mana yang cocok. Jikalau cocok diteruskan, jikalau tidak diberhentikan dan mencoba kontrasepsi yang lain. Lanjut, sudah berapa lama ibu menggunakan alat kontrasepsi dan jenis alat kontrasepsi apa yang ibu gunakan? Ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik. Ibu menggunakannya kurang lebih sudah 20 tahun. Apakah ibu sebelumnya sudah pernah selama menggunakan alat kontrasepsi, masalah apa aja yang pernah ibu alami dan bagaimana ibu menghadapi masalah tersebut? Contohnya kayak masalah seperti lupa minum pil KB, lupa ganti jadwal implan. Sepertinya dalam menggunakan alat kontrasepsi selama kurang lebih 20 tahun itu rasanya nggak ada masalah karena cocok. Hanya disarankan sama bidan desa sewaktu anak saya yang nomor 1 berumur 4 tahun disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain yaitu pil. Tetapi belum sempat menggunakan, ternyata kita sudah stop HAD. Jadi berarti di situ kita udah isi lagi. Apakah ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda? Jika ya, apa alasan ibu mengganti alat kontrasepsi tersebut, dan jika tidak, berikan penjelasan. Ibu selama ber-KB tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain karena sudah merasa cocok. Jadi nggak ada alasan untuk menggantinya. Lanjut Bu, apakah ibu ada diskusi dengan suami atau orang lain seperti dokter, bidan, atau perawat dalam pemilihan alat kontrasepsi yang akan dipakai? Kalau untuk diskusi, kita diskusinya bersama bidan desa. Jadi disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang cocok, yang sesuai, yang diinginkan, yang aman. Pertanyaan terakhir, apakah suami ibu pernah memberikan motivasi dalam memilih alat kontrasepsi yang digunakan? Ya,
Tentu saja kita berdiskusi dengan suami dan suami mensupport dengan menyarankan silakan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai dan aman tentunya. Ibu, sebelumnya terima kasih udah bersedia jadi diwawancarai dan jadi narasumber saya. Dan sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan saya mau wawancara tentang penggunaan alat kontrasepsi nih Bu. Sebelumnya saya mau izin dulu buat merekam, nggak apa-apa kan? Ya, boleh, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardiati Kartika Putri, salah satu mahasiswa FKM Unsri, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya langsung aja ya Bu, saya tanya, coba perkenalkan diri dulu Bu, kayak nama, umur, sama pekerjaan. Nama saya Rizka Novitasari, umur saya 28 tahun, sekarang pekerjaan saya karyawan BUMN. Apakah saat ini Ibu udah memiliki anak? Dan jika sudah, sekarang umurnya berapa? Alhamdulillah saya sekarang sudah punya anak ya. Anak saya laki-laki, sekarang umurnya 6 tahun. Coba Bu ceritain sama saya gimana sih Bu rasanya jadi seorang ibu? Ya, kalau menjadi seorang ibu itu hal yang sulit, tapi yaitu hal yang membahagiakan juga untuk saya, karena di luar sana banyak juga yang belum jadi seorang ibu karena belum dikasih kepercayaan untuk menjadi ibu. Dan saya bersyukur banget, alhamdulillah bisa menjadi seorang ibu. Apakah dokter atau bidan yang merawat ibu pernah memberikan atau menjelaskan tentang alat kontrasepsi? Jika pernah, dijelasin. Jika tidak juga, coba beri penjelasan juga Bu. Kalau dengan bidan saya pernah dijelasin, karena bidan itu pernah bilang penting menggunakan alat kontrasepsi, apalagi saya dan suami saya ingin memberi jarak antara anak pertama dan anak kedua apabila ingin memiliki anak lagi. Sudah berapa lama Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Terus jenis alat kontrasepsi apa yang Ibu pakai? Kalau saya sudah lama menggunakan alat kontrasepsi ini selama 5 tahun terakhir ini. Saya juga menggunakan KB 3 bulan karena menurut saya suntik KB itu simple sih. Kalau pil KB itu kan saya harus minum tiap hari terus. Nah, saya ini orangnya gampang lupa. Dan dulu kan saya menyusui, jadi aman juga untuk ibu yang sedang menyusui. Selama menggunakan alat kontrasepsi tersebut, masalah apa aja sih yang Ibu alami dan bagaimana Ibu menghadapi masalah tersebut? Masalahnya yang sering saya hadapi itu menstruasi saya itu sering kurang teratur sih. Dan juga suka sering sakit-sakit kepala setiap hari. Saya juga merasa berat badan terus naik setiap bulannya. Jadi itu masalahnya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda dari yang Ibu pakai? Jika pernah, kasih alasannya. Jika tidak juga kasih alasan. Belum sih Mbak, karena saya sudah ngerasa cocok sama suntik KB yang 3 bulan ini sih. Jadi nggak pernah nyoba-nyoba yang lain, takutnya nggak cocok sama yang lain. Lanjut ya Bu, apakah Ibu ada diskusi dengan suami atau orang lain seperti dokter, bidan, ataupun perawat dalam memilih alat kontrasepsi yang Ibu pakai ini? Iya sih, saya sering terus komunikasi sama suami. Bagaimana tanggapan dia, baru sudah tanggapan itu saya minta ke dokter. Buat konsul ya? Iya, buat konsulnya. Apakah suami Ibu pernah memberikan motivasi dalam memilih alat kontrasepsi yang Ibu gunakan? Pernah sesekali suami saya memberi motivasi ke saya, seperti pilih alat kontrasepsi yang nyaman dan juga aman bagi saya. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana sih pendapat Ibu tentang motivasi yang diberikan suami terhadap pemilihan alat kontrasepsi ini? Menurut saya sih ya,
sangat penting ya Mbak untuk dukungan dari pasangan itu, karena dapat memberi semangat satu sama yang lainnya juga sih itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf juga udah ganggu waktu istirahatnya Bu. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dwi Artika. Saya dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai kakak-kakak sekalian. Dapatkah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Anda seperti nama, umur, dan pekerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati, umur saya 20 tahun. Pekerjaan saya jualan online kecil-kecilan. Apakah saat ini Ibu sudah memiliki anak? Jika sudah, sekarang umurnya berapa? Saya memiliki anak satu, umur anak saya 3 bulan jalan. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu itu sangatlah happy, tetapi tidaklah gampang menjadi seorang ibu. Apalagi di umur saya yang baru 20 tahun. Tapi insya Allah saya akan berusaha menjadi ibu yang terbaik buat anak saya. Amin. Sudah berapa lama Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Jenis alat kontrasepsi apa yang dipakai? Dan jelaskan alasan mengapa menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Saya belum menggunakan kontrasepsi jenis KB, tapi saya ada rencana mau menggunakannya. Jenisnya KB suntik. Alasan saya ingin menggunakan pil KB jenis suntik karena menurut orang tua saya lebih aman. Apakah Ibu ada diskusi dengan suami atau orang lain seperti dokter, bidan, atau perawat dalam pemilihan alat kontrasepsi yang akan dipakai? Saya sudah diskusi sama suami saya maupun orang tua saya. Saya akan menggunakan KB suntik dan mereka mengizinkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dwi Artika. Saya dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai kakak-kakak sekalian. Dapatkah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Anda seperti nama, umur, dan pekerjaan? Nama saya Asih, umur saya 25 tahun. Pekerjaan saya admin kantor di suatu tempat. Apakah saat ini Ibu sudah memiliki anak? Jika sudah, sekarang umurnya berapa? Ini saya sudah memiliki anak berumur 2 tahun. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Rasanya menjadi seorang ibu yang pasti senang dan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau bagaimana perasaannya. Yang pasti senang mempunyai anak gitu. Sudah berapa lama Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Jenis alat kontrasepsi apa yang dipakai? Dan jelaskan alasan mengapa menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Saya menggunakan alat kontrasepsi sudah hampir 1 tahun. Terus saya menggunakan alat kontrasepsi pil. Menurut saya itu lebih mudah ya, walaupun kadang bisa lupa. Tapi kalau untuk KB suntik saya kurang berani. Terlebih saya juga takut jarum suntik, jadi saya lebih memilih ke alat kontrasepsi pil. Selama menggunakan alat kontrasepsi, masalah apa saja yang dialami
dan bagaimana Ibu mengalami masalah tersebut? Menggunakan alat kontrasepsi, masalah yang saya hadapi itu ada di lupa meminum pil KB. Kadang lupa karena posisi udah capek kerja, terus nggak ingat, jadi kadang lupa. Paling solusinya itu kadang kalau pas mau tidur suami suruh ngingetin udah minum pil KB apa belum, kayak gitu. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda dari yang dipakai sekarang? Jika iya, apa alasan Ibu mengganti alat kontrasepsi? Jika tidak, berikan penjelasan. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan alat kontrasepsi lain selain pil KB ya, karena menurut saya sudah nyaman menggunakan pil KB daripada alat kontrasepsi lainnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya saya kan di sini mau wawancara Ibu nih tentang penggunaan alat kontrasepsi. Sebelumnya saya izin buat ngerekam dulu, Bu ya. Oh iya, boleh. Baiklah Bu, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Hardiati Kartika Putri, saya mahasiswa dari FKM Unsri, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, kita langsung aja nih Bu ya wawancaranya. Coba Ibu ceritakan sedikit tentang diri Ibu kayak gitu, seperti nama, umur Ibu berapa, dan pekerjaan Ibu apa? Baiklah, nama saya Cindy Anissa, umur saya 24 tahun. Pekerjaan saya itu menjadi seorang guru. Guru SD, SMP, apa SMA Bu? Saya menjadi guru SD. Apakah saat ini Ibu sudah memiliki anak? Saya sudah memiliki anak, Bu. Kira-kira umurnya sekarang 2 tahun lebih lah. Oh, ya. Gimana nih Bu? Ceritain dong ke saya tentang bagaimana sih rasanya tuh menjadi seorang ibu gitu loh. Menurut saya nih Mbak ya, menjadi seorang ibu pada zaman sekarang ini, tantangannya itu sangat wah gitu Mbak. Ada perasaan bahagia, bingung, kan karena kita belum mengerti tuh apa-apa soal anak. Bahkan saya juga kadang sedih gitu, tapi menjadi seorang ibu tuh tidak seseram yang kita bayangkan tuh. Ya gitu sih Mbak. Ya nanti Mbak rasain aja deh kalau Mbak punya ibu dan maksud saya tuh nanti Mbak rasain deh kalau udah punya anak dan rasanya menjadi seorang ibu. Ya Bu ya. Lalu saya mau tanya nih Bu, apakah dokter atau bidan yang merawat Ibu dulu pernah nggak sih jelasin tentang alat kontrasepsi? Jika pernah, coba jelasin ke saya. Pernah Mbak. Jadi dokter saya bilang kemarin tuh ya, menggunakan alat kontrasepsi itu penting. Karena saya kan nih Mbak ya, punya anak kan usianya 2,5 tahun. Sementara saya dan suami saya ini sama-sama bekerja gitu. Jadi saya mau fokus dulu nih Mbak dengan anak yang pertama ini. Dan juga saya mau memperbanyak pengalaman gitu dalam mengasuh anak. Takutnya nanti kasih sayangnya tuh terbagi-bagi. Jadi itulah pentingnya alat kontrasepsi itu Mbak. Oh begitu ya Bu. Lalu saya mau tanya nih, sudah berapa lama sih Ibu menggunakan alat kontrasepsi dan jenis alat kontrasepsi apa yang Ibu pakai gitu? Terus kenapa Ibu memilih alat kontrasepsi itu kayak gitulah ya? Saya menggunakan alat kontrasepsi ini Mbak ya sejak habis melahirkan anak pertama ini Mbak. Saya pakai implan Mbak. Karena kalau pakai implan itu Mbak bisa digunakan selama bertahun-tahun.
Dan paling lama itu Mbak ya sekitar 5 tahunan lah. Saya juga orangnya tuh nggak mau repot, karena kan kalau minum pil KB itu ya harus minum tiap hari. Saya males Mbak. Jadi ibu lebih milih implan ya? Iya. Selama gunain alat kontrasepsi itu ada nggak sih masalah yang ibu alamin dan bagaimana ibu mengalami masalah tersebut? Contohnya tuh kayak masalah implan itu kan sering harus diganti Bu. Nah kayak mana kalau ibu lupa gitu kan? Terus atau yang tadi contohnya masalah minum pil KB terus lupa kayak gitu. Masalah yang biasanya paling sering itu perubahan masa haid sih. Terkadang juga nggak haid. Terus juga sama sakit kepala. Kalau ditanya soal ngadepinnya sih gimana ya? Kalau sakit kepala saya mending dibawa tidur aja sih gitu. Pas sudah bangun ya udah sembuh sendiri aja gitu. Lanjut Bu ya. Apakah ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda dari yang dipakai sekarang? Jika iya, mengapa ibu mengganti alat kontrasepsi tersebut, dan jika tidak, mengapa juga? Pernah sih Mbak, saya pernah minum pil KB. Baru 3 harian minum pil KB, saya udah merasa mual-mual gitu. Terus juga sama yang saya bilang tadi, repot mau minum tiap hari. Jadi saya ganti aja. Oke. Apa ibu ada diskusi nggak sama suami atau orang lain seperti dokter, bidan, atau perawat dalam pemilihan alat kontrasepsi yang ibu pakai ini? Ya ada lah Mbak. Saya diskusi dengan suami saya. Baru habis itu saya konsultasi ke dokter, aman atau enggaknya buat kondisi saya gitu. Lalu, apakah suami ibu pernah memberikan motivasi dalam memilih alat kontrasepsi yang ibu gunakan? Pernah dong. Suami saya kan ngasih motivasi buat saya kayak ya pilih alat kontrasepsi yang aman. Terus yang aman di saya juga gitu. Soalnya kan kalau aman aja tapi saya nggak nyaman, kan nggak efektif Mbak. Pertanyaan saya ke ibu nih yang terakhir. Bagaimana sih pendapat ibu tentang motivasi yang diberikan suami terhadap pemilihan alat kontrasepsi ini? Sangat penting sih, karena itu menurut saya salah satu dukungan dan memberikan hal positif bagi saya. Sebelumnya cukup segitu dulu Bu pertanyaan yang saya tanyain ke ibu. Saya mau ucapin terima kasih nih Bu pada ibu udah mau diwawancarain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, perkenalkan dulu sebelumnya saya Anissa Wirawasista, salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap alat kontrasepsi untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian. Jadi sebelumnya saya izin untuk merekam wawancaranya Kak ya. Boleh Kakak jelaskan dulu nama Kakak, pekerjaan, umur. Nama Kakak Mainila Zulaida, pekerjaan bidan, umurnya 27 tahun. Satu atau ini? Boleh, berdua. Duanya lah. Perkenalkan, nama saya Indolanti Abdul Ningsih, umur saya 25, pekerjaan bidan. Jadi kan saya nih ngambil materi tentang alat kontrasepsi. Nah, menurut Kakak, apa keuntungan bagi pasangan usia subur tuh menggunakan alat kontrasepsi? Keuntungan ini pasangan usia subur. Yang sudah memiliki anak atau belum? Yang sudah, baik yang belum? Kalau yang sudah subur lebih baik menggunakan alat kontrasepsi yang tanpa menggunakan hormon.
Misalnya seperti IUD, kondom kan itu tidak menggunakan hormon dan tidak berpengaruh untuk masa subur kalau seandainya alat kontrasepsinya lepas. Nah, sedangkan yang belum menikah lebih baik tidak menggunakan alat kontrasepsi. Lebih baik juga menggunakan kondom terlebih dahulu. Kalau seandainya dipakai IUD, itu kan alat kontrasepsi di dalam rahim. Nah, jadi akan lebih menyakitkan karena dia kan belum ada pembuahan, belum adanya proses persalinan. Jadi itu bakal sakit Kak ya? Iya. Terus apa ada kerugiannya tidak Kak dalam memakai alat kontrasepsi ini? Indikasinya itu ada, emang alat kontrasepsi ini ada keuntungan, untung dan keruginya. Seperti KB suntik. Nah, ya, keuntungannya kan emang untuk mencegah agar tidak terjadinya pembuahan. Tapi untuk ruginya, misalnya kalau seandainya yang 3 bulan bisa tidak terjadinya haid, tidak lancar. Terus bisa untuk naikkan berat badan. Terus juga bisa untuk flek bagi ibu yang menggunakan kontrasepsi seperti suntik. Sedangkan IUD dia emang tidak hormon, cuman pas selesai pemasangannya, misalnya sudah berhenti, kesuburan kita itu emang cepat terjadinya, bisa cepat terjadinya pembuahan kalau seandainya kita pergi. Namun kalau kerugiannya tuh bisa gini, mennya terlalu lebih banyak dari biasanya kayak gitu. Itu Kak ya. Terus tadi kan dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai itu ada berbagai macam menggunakan alat kontrasepsi, implan, KB, minum pil atau suntik 1 bulan, suntik 3 bulan. Itu ada yang merasakan efek samping seperti mual, sakit kepala, lemas, kehilangan gairah seks bahkan, terus kenaikan berat badan, mens tidak lancar dan masih banyak lagi. Nah, apakah itu tergantung dari pribadinya masing-masing Kak, atau emang pengaruh dari pemasangan alat kontrasepsi itu sendiri? Kalau yang seperti itu gini, setiap alat kontrasepsi pasti ada efek sampingnya. Semuanya kan ada efek sampingnya, seperti pil yang disebutkan tadi kan. Dia juga termasuk ketergantungan terhadap seseorang dan hormon seseorang. Seperti suntik 3 bulan, biasanya kan ada orang yang nggak pernah men, tapi ada juga yang mennya lancar saat suntik 3 bulan, sedangkan 1 bulan dia nggak lancar kayak gitu. Jadi tergantung pribadi ya? Ada juga kayak gini, tergantung merek obat, misalnya Cyclopam atau Andalan. Kadang dia pakai yang ini dia pusing, sedangkan yang lain dia nggak pusing kayak gitu. Sama kayak kita minum obat kan, Parastamol kan banyak paten-paten yang lain. Sedangkan emang isinya parastamol, tapi kan itu generik. Kalau seandainya dipatenkan kayak Mirasid, Vagisil gitu kan. Ada juga yang minum ini tapi nggak cocok kayak gitu. Jadi tergantung tubuh seseorang gitu, sama hormon seseorang. Nah, kan alat kontrasepsi ini banyak macamnya Kak. Kira-kira yang lebih bagus atau yang lebih efektif lah untuk menekan angka kehamilan itu yang mana? Itu spiral ya. Spiral lebih bagus. Angka kebobolannya tuh kurang. Lebih sedikit ya, lebih kecil. Terus berarti itu semua punya efek samping dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka panjang itu apa Kak ya? Jangka panjang itu seperti kayak gini, kayak suntik kan. Jangka panjangnya suntik 3 bulan, masa suburnya lama. Lama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun karena dia kan hormon. Kayak gitu. Jangka pendek kayak IUD gitu kan, kalau kita pakai itu, kalau dia nggak cocok, mennya banjir terus kayak gitu. Sama kayak pil juga. Pil juga kayak gitu. Jangka pendek. Ada yang mual makan pil kan, ada yang enggak. Berarti cocok-cocokan sama tubuh masing-masing. Kembali ke orangnya juga. Sama lah, setiap alat kontrasepsi itu kembali ke orangnya masing-masing. Hormonnya orang. Ada yang nggak bisa menggunakan alat kontrasepsi, misalnya pil yang nggak cocok, suntik nggak cocok, implan nggak cocok, IUD nggak cocok kayak gitu.
cocoknya cuma karena pakai kondom. Kayak gitu. Ya berarti emang tadi dalam tergantung hormonnya juga Kak ya. Kadang kalau seandainya hormonnya lebih tinggi ya itu kan dia nggak bisa minum pakai suntik kayak gitu kan. Mungkin itu dulu Kak ya. Terima kasih.